Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terimalah votum terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kita mulai kebaktian ini. Dipersilahkan untuk duduk. Salam, puji Tuhan, pada hari ini kita boleh kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Semua malaikat datang dan bersujud menyembah Allah. Begitu juga orang-orang saleh bertelut menyembah Allah yang suci. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pun menyembah Allah sampai selama-lamanya. Untuk itu mari kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian suci, suci, suci. Suci
undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan, untuk gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kami boleh mengucap syukur atas pimpinan-Mu selama 46 tahun. Kami tetap eksis. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati setiap jemaat-Mu dan gereja-Mu ini untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita adalah sesat dan hidup dalam kegelapan jiwa. Tetapi sekarang anugerahnya yang besar itu, yang dari Tuhan yang telah memberi kita selamat. Untuk itu ya mari kita bersama untuk memuji Tuhan, sangat besar anugerah-Mu. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun, karena firman Tuhan berjanji di dalam Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini kita mau datang kepada Dia, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Percayalah, Dia mau mengampuni dan Dia mau memulihkan kehidupan kita. Dan kita boleh mengalami segala berkat, kasih, anugerah yang disediakan Tuhan buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau mengakui segala dosa pelanggaran kami. Engkau sungguh tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Engkau sungguh tahu apa yang ada di dalam hati kami. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami lalai,
ketika kami lemah, bahkan ketika kami sengaja melakukan dosa, pemberontakan terhadap Engkau. Ampuni kami ya Bapa. Pulihkan hidup kami, perbaharui kami, dan pimpin kami. Kami mau taat dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kami boleh diperbaharui dari hari ke hari. Dan kami mau hidup memuliakan Engkau dengan hidup seturut kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami, inilah pengakuan kami. Ampuni kami ya Bapa, perbaharui hidup kami, pimpin hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebagai respon dan pengalaman rohani hidup bersama Tuhan, mari kita merayakannya dengan mengangkat pujian, bersyukurlah. Alkitab kita sebagai bacaan pertanggapan. Bacaan pertanggapan kita terambil dari Habakuk 3 ayat 16 sampai dengan 19. Saya akan bacakan ayat yang ke-16, Bapak Ibu 17 dan nanti ayat 19 kita baca bersama-sama. Ayat 16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tengah aku berdiri. Namun dengan tenang, akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19 bersama. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa,
Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian bacaan pertanggapan kita pada hari ini. Dalam menjalani hidup di dunia ini seringkali kita jatuh bangun. Dan mungkin juga kekecewaan yang kita alami. Tapi tetaplah kita kuat karena Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan Dia juga yang akan menolong kita. Mari kita bersama memanggil pujian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang percaya dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, mari dengan tegas kita menyatakan pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan bacakan ayat emas kita 2 kali berturut-turut, yaitu Habakuk 3 ayat 19. Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian ayat emas kita pada hari ini. Selanjutnya mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya dengan tema bersorak-sorak dalam Tuhan. Untuk itu mari sebelumnya kita angkat pujian Yesus Sukacitaku.
dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kita angkat pujian sekali lagi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada bersama kami. Di dalam Engkau kami kuat menjalani kehidupan ini. Walau banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, bahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kami. Tapi kami tahu jikalau kami kuat sampai saat ini, itu karena Engkau saja ya Tuhan, yang memberi kami kekuatan, yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami akan membaca firman-Mu dan kami akan merenungkannya. Tolong kami ya Bapa, sehingga melalui kebenaran firman-Mu ini, kami semakin dikuatkan, kami semakin terus kuat menjalani kehidupan ini, karena kami tahu ada Tuhan yang menyertai kami, ada Tuhan yang meneguhkan iman kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan siap untuk membaca merenungkan firman-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya saat ini? Bersyukur kepada Tuhan jikalau Tuhan terus memberi kita pertolongan, tetap sehat dan bisa beribadah. Walau harus diakui kondisi saat ini bukanlah kondisi yang kita harapkan. Tentu harapan kita situasi negara kita bisa segera pulih dari pandemi COVID-19 ini. Pemerintah juga terus berusaha bagaimana kita semua bisa segera dilakukan vaksinasi dan kita semua boleh sehat dan boleh baik keadaannya. Marilah Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti ini kita tetap teguh dalam iman dan tetap semangat. Seperti tema kita hari ini adalah bersorak-sorak di dalam Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca dari Habakuk pasal 3. Kita akan melihat ayat 16 sampai ayat yang ke-19 untuk menjadi dasar perenungan firman Tuhan pada hari ini. Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya di Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan.
yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita semua. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya, kapankah biasanya orang bersorak-sorak? Kapankah biasanya orang berteriak gembira? Tentunya jawaban kita adalah saat sesuatu yang baik terjadi, bukan? Misalnya saat seseorang pemain sepak bola dari grup favorit kita memasukkan atau mencetak gol ke gawang musuh, kita pasti bersorak-sorak. Atau saat kita berhasil lulus ujian atau masuk ke sekolah universitas yang kita inginkan, kita pasti bersorak-sorak. Atau mungkin saat suami memberikan ibu-ibu sebuah surprise, ya, memberikan kepada istrinya surprise atau kejutan, hadiah sebuah perhiasan yang selama ini diidam-idamkan, perhiasan yang indah, pasti akan berteriak gembira menyambut kejutan tersebut. Bapak Ibu Saudara, kita pasti melakukan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita pun menyadari bahwa keadaan yang kita alami tidak selalu demikian. Kenyataan hidup yang kita jalani tidak selalu membuat kita bisa bersorak-sorak. Ada peristiwa-peristiwa yang dapat membuat kita tidak dapat bersorak-sorak. Misalnya peristiwa ketika kita gagal mendapatkan apa yang kita inginkan, atau ketika kita sepertinya memasuki lorong yang gelap ketika kita mengalami kehilangan entah orang, entah sesuatu yang kita cintai. Hidup terasa sia-sia. Hidup tidak ada harapan. Hidup membuat kita akhirnya jadi lemah, tidak gairah, dan tidak bersemangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk keadaan ini pasti kita menjadi kecewa, menggerutu, bahkan marah. Bapak Ibu Saudara, keadaan ini pasti mengganggu diri kita. Bahkan bukan cuma diri kita, tetapi juga bisa mengganggu keadaan atau situasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita menghadapi keadaan yang buruk di dalam kehidupan ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada lain yang harus menjadi sikap kita, yaitu kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Hal ini dikatakan Nabi Habakuk di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Dia berkata demikian, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bapak Ibu Saudara, pernyataan Nabi Habakuk ini dikutip juga oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, di dalam Roma pasal 1 ayat 17. Demikian juga dikutip ketika dia menulis surat kepada jemaat di Galatia. Kita bisa melihat dalam Galatia 3 ayat yang ke-11, dan juga di dalam suratnya kepada orang-orang Ibrani, di dalam Ibrani 10 ayat 38.
Rasul Paulus juga mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara, Nabi Habakuk menyatakan bahwa orang benar akan selalu hidup oleh imannya. Karena iman kepada Allah saja yang membuat mereka dapat hidup. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dengan kita yang sudah dibenarkan Allah di dalam Yesus Kristus. Maka kita harus hidup oleh iman. Pada bagian ini Nabi Habakuk mengingatkan kita dua hal. Bagaimana kita harus beriman kepada Allah. Sehingga kita boleh kuat dan dapat tetap bersorak-sorak dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah bahwa kita beriman kepada Allah yang menyelamatkan. Saya akan bacakan di dalam ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Habakuk menulis kitabnya karena dia melihat keadaan yang buruk yang sedang terjadi dan akan terjadi bagi bangsa Yehuda. Dan pada saat itu Nabi Habakuk merasa Tuhan diam dan Tuhan mengabaikan setiap seruan dan ratapannya. Nabi Habakuk pun mendengar akan rencana penyerbuan dari bangsa Babel yang membuat dia dan bangsa Yehuda menjadi takut dan gemetar. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-16, ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Bapak Ibu Saudara, namun dalam doanya Nabi Habakuk menyatakan betapa perkasanya Allah yang nyata di dalam karya-karyanya selama ini bagi bangsa Yehuda. Dan hanya Allah sajalah yang sanggup menyelamatkan mereka dari bangsa Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun harus memiliki iman yang sedemikian. Iman bahwa Allah adalah penyelamat kita. Iman bahwa Allah sanggup, Allah mampu menopang dan menolong kita. Bapak Ibu Saudara, Allah sangat mengasihi kita. Dia tahu kelemahan dan batas kemampuan kita. Bersandarlah kepadanya dan Allah pasti akan bertindak. Jikalau Allah telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari dosa yang kita tidak mungkin sanggup membereskannya, menyelesaikannya. Karena itu jangan pernah ragu akan kasih Allah kepada kita, yang akan menyelamatkan kita, yang akan menolong kita, yang akan mengeluarkan kita dari situasi buruk yang kita alami. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita beriman kepada Allah yang memberi kekuatan. Ayat 19 berbunyi demikian. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Habakuk menuliskan bahwa jikalau bangsa Yehuda bisa ada sampai saat itu, di mana diperkirakan menjelang akhir tahun 600 sebelum Masehi. Semua itu karena Allah yang menjadi kekuatan bagi mereka. Allah yang memperlengkapi mereka sehingga mereka memiliki kaki-kaki seperti kaki rusa yang mampu berjejak, yang mampu menjalani perjalanan sulit melewati bukit-bukit. Kekuatan Allah juga yang akan memampukan umatnya
untuk melewati kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan bukan berarti hidup tanpa pergumulan. Penyertaan Tuhan artinya kita disertai Tuhan dengan kekuatan untuk menjalani dan melewati pergumulan tersebut. Kita memiliki kaki seperti kaki rusa yang mampu menjalani perjalanan hidup penuh pergumulan, seperti berjalan berjejak di bukit-bukit. Bahkan Bapak Ibu Saudara, lewat pergumulan yang kita alami, Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang kuat, seperti seorang bayi yang diberi vaksin yang membuat tubuhnya menjadi kuat. Seperti juga kita saat ini yang akan diberikan vaksin supaya tubuh kita kuat menghadapi dunia yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati HUT Gereja Kristen Tritunggal Jemaat Metro yang ke-46. Di usia gereja kita yang ke-46 ini, marilah kita menjadi jemaat yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah yang menyelamatkan dan memberi kita kekuatan yang kita perlukan. Dengan demikian, hidup kita tidak digentarkan oleh berita-berita buruk yang kita dengar dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Biarlah iman kita tertuju kepada Allah yang tidak berubah dan yang sanggup mengubah setiap rencana jahat manusia menjadi kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur akan kebaikan-Mu, akan pertolongan-Mu. Walau hidup kami harus mengalami banyak pergumulan yang membuat kami sepertinya tidak dapat bersorak-sorak, berteriak gembira, menjadi sedih, kecewa, terkadang pun dapat marah. Tetapi hari ini kami diingatkan akan Engkau, Allah penyelamat kami, akan Engkau, Allah kekuatan kami. Sehingga walaupun kami mendengar berita-berita yang dapat menggentarkan hati, atau kami harus menghadapi situasi keadaan yang berubah-ubah, kami tetap bersandar kepada Engkau. Kami tetap bersorak-sorak, beria-ria di dalam Engkau. Karena kami tahu Engkau penyelamat kami. Engkau memberi kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Tuntunlah hidup kami. Menjalani hidup ke depan, menjalani pelayanan di gereja ini. Kami percaya Engkau ada beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita tetap dukung doa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Kita tetap dukung doa untuk keadaan bangsa dan negara kita, supaya pemerintah yang saat ini sedang menjalankan vaksinasi semua dapat berjalan lancar, dan vaksinasi bagi masyarakat dan seluruh penduduk Indonesia dapat dilakukan dan vaksin boleh tersedia pada waktunya. Kita juga berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Kita percaya Tuhan penolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Tapi kami juga mau mengingat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan melawat mereka satu persatu.
Kami percaya kasih kemurahan Tuhan dicurahkan. Kami berdoa untuk Ibu Tan Bing Hwa. Tuhan pulihkan kesehatannya. Tuhan perbaharui kondisi tubuhnya supaya sehat, kuat, fit, dan boleh mengalami kesembuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, untuk Bapak Seng Tai, untuk Bapak Hendrik. Kami terus mohon dukungan dan penyertaan Tuhan bagi Bapak Seng Tai dan juga Bapak Hendrik, dikuatkan, dipulihkan melalui cuci darah yang dilakukan. Kami juga berdoa untuk Bapak Denny, biarlah Tuhan terus kuatkan, beri sehat dan pulih bagi kesehatannya. Demikian juga untuk Papa dari Ciiing, kami juga serahkan kepadamu. Tuhan campur tangan dan dia boleh melihat kasih kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami juga ingat jemaat yang lanjut usia, biarlah Tuhan juga mendampingi, memperhatikan, dan di dalam pertolongan Tuhan mereka boleh tetap kuat. Saat ini kami juga bawa pergumulan bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi COVID-19. Saat ini sedang dilakukan vaksinasi bagi tenaga kesehatan dan juga pejabat publik. Biarlah Tuhan juga yang tolong. Demikian juga nanti saat kami penduduk Indonesia akan divaksin, biarlah Tuhan juga tolong kesediaan vaksin dan juga pelaksanaannya boleh berjalan lancar dan semua boleh tersedia pada waktunya. Dan kami semua boleh mengalami hal yang baik, sehat, dan keadaan negara kami boleh dipulihkan. Kami juga mau membawa pergumulan kami pribadi ya Bapa. Engkau lawat kami satu persatu. Di dalam setiap pergumulan kami ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Sehingga kami mampu menghadapi setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan juga memimpin gerejamu di tempat ini. Inilah doa kami, syafaat kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini kita akan merayakan ulang tahun gereja kita, GKT Jemaat Metro yang ke-46. Saya mengundang Pendeta Tomli sebagai Gembala Sidang dan Bapak Diaken Tiran Bustani sebagai Ketua Majelis untuk maju ke depan untuk tiup lilin dan pemotongan kue ulang tahun. Mari bersama kita menyanyikan Selamat Ulang Tahun. Silakan Pendeta Tomli untuk tiup lilin. Dan selanjutnya saya persilakan Bapak Diaken Tiran Bustani untuk potong kue.
Selanjutnya, doa syukur oleh Pendeta Tomli. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa syukur. Bersyukur akan pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan buat GKT Jemaat Metro. Sampai usia 46 kita boleh melihat kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan buat kita semua. Baik di dalam pelayanan, dalam kehidupan berjemaat, sebagai keluarga Allah, kita boleh mengalami kasih Tuhan. Kita juga bersyukur dan kita mau terus setia dan taat akan pimpinan Tuhan. Kita mau beriman sungguh-sungguh, dimanapun kita berada kita boleh menjadi saksi Tuhan dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur berterima kasih. Betapa Tuhan baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami umatnya. 46 tahun gereja ini boleh ada di kota Metro. Tuhan yang pimpin sejak awal berdirinya. Engkau pakai hamba-hamba Tuhan. Engkau pakai jemaat yang melayani Tuhan. Semua kami boleh bergandengan tangan, satu hati, satu iman. Kami saling menopang sehingga di dalam berkat kasih anugerah Tuhan, pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui pelayanan GKT Jemaat Metro sampai saat ini di usia 46 tahun. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Ada hamba-hamba Tuhan, ada jemaat yang boleh melayani Tuhan sebagai diaken, sebagai pengurus komisi, sebagai pengurus dari persekutuan doa wilayah, bahkan juga aktivis. Jemaat semua boleh saling menopang untuk pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Tuhan pimpin kami, terus beri kami kesetiaan, terus beri kami iman yang teguh, melewati setiap pergumulan hidup, melewati setiap tantangan pelayanan. Kami tahu ada Tuhan beserta dengan kami. Kami tahu ada Tuhan yang menopang kami, menyertai kami, memberi kami kekuatan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah di usia 46 tahun ini kami boleh tetap semangat walau menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami tetap boleh semangat melayani Tuhan. Kami tidak kendor dalam ibadah. Walau kami mungkin tidak bisa ibadah di gereja, kami ibadah secara online. Kami tetap setia. Kami tetap mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur dan kami percaya di tahun ke depan pun, bahkan di tahun-tahun yang akan datang, kami tetap di dalam penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan kami akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan. Karena Engkau penyelamat kami, karena Engkau Allah yang memberi kekuatan buat kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan. Yang pertama dari Bapak Diaken Tiran Bustani sebagai Ketua Majelis GKT Jemaat Metro, dan yang kedua dari Bapak Pendeta Herman Sukahar sebagai Ketua Sinode Gereja Kristen Tritunggal Lampung. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKT Jemaat Metro yang dikasihi Tuhan. Segala pujian dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tritunggal, di mana Allah Tritunggal terus memelihara dan menyertai gereja kita, sehingga gereja kita, Gereja Kristen Tritunggal Jemaat Metro, bisa sampai pada usia yang ke-46 tahun. Pada hari ini dalam ibadah kita, dalam memperingati HUT GKT Metro ke-46, kita merayakan ibadah HUT tidak seperti biasanya. Biasanya kita dapat berkumpul, berjumpa, dan kita merayakan dengan meriah dan sukacita. Namun tahun ini dalam kondisi pandemi,
perayaan HUT GKT Jemaat Metro ke-46 kita adakan secara sederhana lewat ibadah online. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita memang tidak dapat berjumpa secara fisik. Tetapi biarlah tidak mengurangi sukacita kita dalam merayakan HUT gereja pada tahun ini. Mengapa kita harus bersukacita? Yang pertama, Bapak Ibu, kita mau bersyukur karena atas pertolongan Tuhan, gereja kita boleh tetap berdiri sampai hari ini dengan segala tantangan pergumulannya. Yang kedua, kita bersyukur di tengah pandemi ada perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kita bersyukur untuk vaksin COVID-19 yang sudah tersedia, dan kita berdoa supaya distribusi vaksin ke seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik, sehingga ke depan kita bisa kembali berkumpul dan beribadah seperti sedia kala. Yang ketiga, kita bersyukur untuk pribadi lepas pribadi yang Tuhan sudah pelihara sampai sejauh ini. Semoga di tengah kondisi yang tidak kondusif ini, kita tetap memelihara iman kita. Kita bisa terus beribadah baik secara offline maupun online. Sehingga di HUT gereja ke-46 ini, jemaat tetap terus semangat dan setia mengikuti Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 11 berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Demikian kata sambutan ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, jemaat Gereja Kristen Tritunggal Metro yang berbahagia, yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-46. Atas nama Sinode Gereja Kristen Tritunggal Lampung, pertama-tama kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-46 GKT Jemaat Metro. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kita patut berterima kasih pada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang telah menjaga dan memelihara GKT Jemaat Metro hingga hari ulang tahunnya yang ke-46. GKT Jemaat Metro tetap eksis, bertumbuh di dalam pemeliharaan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan Shalom Yesus Kristus bagi anggota jemaatnya sebagai keluarga Allah dan bagi lingkungan sekitarnya, menjadi pewarta Injil, kabar baik, dan penyalur berkat Tuhan bagi sesamanya di masa pandemi COVID-19 ini. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-46 GKT Jemaat Metro saat ini memang diadakan secara berbeda dengan hari ulang tahun ke-45 GKT Jemaat Metro pada bulan Januari tahun 2020 yang lalu dan pada tahun-tahun yang sebelumnya, sebelum masa pandemi COVID-19 merebak di dunia ini. Namun, ucapan syukur itu, kegembiraan itu tak mengurangi rasa terima kasih atas kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan bagi segenap anggota GKT Jemaat Metro. Bahkan dalam suasana pandemi COVID-19 yang hampir 1 tahun ini, membuat kegiatan ibadah, persekutuan, pembinaan rohani, kepedulian diakonia, PI misi, dan pelayanan pendidikan dari jajaran Gereja Kristen Tritunggal juga harus mengalami perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi atau keadaan disruption, acak, kacau, tak menentu, seperti lompat-lompat yang menghempaskan tatanan program,
kegiatan, budgeting, dan pola pendekatan dari kegiatan gerejawi. Bagaimana supaya cocok dan sesuai dengan kondisi konkret di lapangan, serta menjawab kebutuhan jemaat Tuhan. Semoga tema yang diangkat dari Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai dengan 19, bersorak-sorak dalam Tuhan, dalam ibadah syukur secara online ini, akan menolong jemaat Tuhan untuk tetap memiliki sukacita dari Tuhan walaupun keadaan disruption, kacau, menghempaskan pelayanan maupun kehidupan. Namun jemaat Tuhan tetap memiliki sorak sukacita dalam Tuhan dan terus jadi berkat bagi dunia di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Selamat hari ulang tahun ke-46 GKT Jemaat Metro. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah menerima berkat firman Tuhan. Sebagai ucapan syukur, kita akan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai nat persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Mari kita angkat pujian, Ku bersyukur Tuhan. Bangkit berdiri, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan senantiasa kepadamu karena Engkau telah memimpin hidup kami, terlebih dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kalau hari ini Kau berikan banyak kesempatan untuk boleh mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan kuduskan dan sucikan agar dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan pujian doksologi dan doa berkat yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita angkat pujian doksologi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja kita telah berusia 46 tahun. Marilah kita terus bertumbuh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Karena Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Karena Dialah Allah yang memberi kekuatan. Jalanilah hidup bersamanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus memberkati Bapak Ibu Saudara di dalam keluargamu, di dalam usaha pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, dalam hidupmu hari-hari. Diberkati Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.